Pemerintah Kabupaten Pati mengadakan konsultasi publik mengenai rencana kerja pembangunan daerah RKPD di pendopo Kabupaten Pati. Adanya hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pati meminta rancangan tersebut rampung sesuai roadmap yang ditentukan, yakni minggu kedua pada Maret mendatang. Menurut Wakil Ketua 2 DPRD Pati, Herdi, forum ini merupakan tahap awal, di mana pertengahan Maret harus sudah selesai. Hardi berharap RKPD tersebut rampung sesuai roadmap yang ditentukan yakni minggu kedua pada Maret. Kalaupun pembahasan molor, anggota Dewan Pati dan politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra ini menginginkan agar pembahasan RKPD 2023 setidaknya selesai sebelum masa jabatan Bupati Pati Haryanto rampung, yakni di pertengahan tahun ini. Hardi menerangkan untuk rapat pada hari ini adalah konsultasi publik untuk menentukan pembangunan akan datang, tepatnya pada tahun 2024 sampai 2026. Ini karena Bupati Haryanto mau masuk masa akhir jabatan harus merancang RKPD lebih awal. Untuk tanggapannya acara hari ini, harapannya bagaimana Pak? Untuk rapat pada hari ini adalah RKPD, yaitu konsultasi publik, yaitu untuk menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan datang, yaitu mulai 2024 sampai 2026. Karena Pak Bupati mau akhir jabatan ini harus merancang RKPD lebih awal. Poin-poinnya apa Pak yang perlu ditekankan tahun ini Pak? Ya, itu tadi ada 4 tadi, pembangunan fisik, pembangunan apa istilahnya, pembangunan infrastruktur dan pencegahan COVID-19 ini tetap ditekankan. Jangan sampai untuk COVID-19 ini melebar. Harapannya ini nanti selesai kapan Pak kira-kira Pak? Ya, ini kan baru tahap awal. Ini nanti kan ditindaklanjuti di Musrenbang Kecamatan. Ya, sampai Maret, pertengahan Maret harus sudah selesai. Yang lain Pak, boleh Pak? Ya. Untuk kemarin kan ada Omikron. Sementara itu, untuk fokus RKPD Kabupaten Pati tahun 2023 adalah optimalisasi pembangunan fisik dan penanganan COVID-19, ada juga pengurangan kemiskinan dan pengangguran, ditambah pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dijelaskan Bupati Pati Haryanto bahwa maksud diadakannya forum konsultasi publik rancangan awal RKPD adalah untuk menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Pati. Melalui rapat ini, Pemkab Pati mencoba menerima masukan, usulan dan saran untuk kelengkapan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD tahun 2023. Setelah melakukan konsultasi publik hari ini, pembahasan rancangan RKPD akan ditingkatkan ke agenda Musrenbang, tingkat kecamatan, kemudian ditingkatkan ke Musrenbang tingkat kabupaten lalu disahkan.
visi dan misi Perda RPJMD tahun 2017 sampai tahun 2022. Kemudian tahun 2023 ini kita juga tetap sama membuat RKPD dengan mengacu RPD yang kita tetapkan, sehingga kita tahun 2022 ini punya tugas yang cukup berat. Karena sebelum menetapkan RKPD yang saat ini kita bahas, saat ini kita rencana awal konsultasi publik ini kita lakukan, kita harus menyelesaikan dulu, yaitu RPD tahun 2023 tahun 2026 yang kisi-kisinya juga tak jauh berbeda dengan RPJMD yang lalu, karena kita pada tahun 2023 sesuai dengan masa jabatan saya itu habis di tahun 2022. Kemudian dalam rangka agar tidak terjadi stagnasi, ya kita kan tidak boleh pembangunan berhenti, kemudian tidak boleh program-program berhenti gara-gara pemimpinnya tidak ada. Sehingga agar kita tidak salah arah, maka Mendagri mengeluarkan instruksi, yaitu instruksinya adalah nomor 70 tahun 2021. Ada kewajiban di sana pertengahan bulan Maret RPD itu harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah itulah yang dipakai pedoman sampai dengan tahun 2026. Sekalipun nanti dalam perjalanan itu mungkin ada revisi dengan ada kepala daerah definitif pada tahun 2024 sampai dengan periode 5 tahun yang akan datang, paling tidak kita sudah punya pedoman untuk melaksanakan program-program kegiatan saat ini. Karena tidak sesederhana yang dibayangkan bahwa anggaran itu pengelolaannya adalah sangat rigid, sangat rencana strategis, rencana detail yang kita lakukan. Sekalipun mungkin barangkali menganggap bahwa kita ini dianggap perencanaan kita itu tidak pas dan tidak benar, dan mungkin kurang memenuhi harapan daripada masyarakat. Tetapi berkali-kali contoh tadi ya, kita tahun lalu kita juga perencanaan kita masuk nominasi, bahkan mewakili tingkat Jawa Tengah ke nasional, sekalipun belum mendapatkan penghargaan. Tahun ini juga sama, perencanaan kita masuk nominasi untuk diadakan paparan 10 besar termasuk Kabupaten Pati. Pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi ini diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, di mana ada 9 visi presiden yang kemudian itu ditambah dengan arahan presiden, 5 arahan presiden pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, hingga ada 7 agenda pembangunan nasional yang itu juga menjadi dasar kita ketika menyusun perencanaan pembangunan di tahun 2023, di mana 7 agenda pembangunan tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan
memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Kemudian dasar kita dalam hal penyusunan RKPD juga adalah yang kedua, yaitu selaras dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah guna perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari. Ada 4 arahan. Yang pertama adalah pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Yang kedua, pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing. Dan yang keempat, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondisivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah. Di samping itu, ketika kita menyusun RKPD 2023 juga harus memperhatikan prioritas pembangunan RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pati tahap keempat, di mana fokusnya adalah yang pertama SDM berkualitas, berbudaya dan taat hukum, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemanfaatan SDA dan iptek dengan menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga, tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, meliputi prasarana dan sarana untuk pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima, ini iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing. Dan yang keenam adalah pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal. Dari beberapa Meskipun nanti terjadi revisi, namun di tahun 2024 sudah memiliki pedoman untuk melaksanakan program-program kegiatan. Karena perencanaan dan pengelolaan anggaran itu hal yang harus dilakukan dengan sangat detail serta strategis. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.